Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak, Kak Vera. Hari ini kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan, yaitu siapakah sesamaku. Sebelum kita mulai, mari kita memuji Tuhan dengan judul Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa agar Tuhan menolong kita dan menyertai kita selama pembelajaran ini berlangsung. Mari kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari malam hingga sampai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu di sini untuk bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami agar kami dapat memahami pembelajaran hari ini tentang siapakah sesamaku. Dan tidak hanya kami dengar Tuhan, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari firman tersebut. Pimpin dan sertai kami selalu Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa kami. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang siapakah sesamaku. Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang siapakah sesamaku. Nah adik-adik, pembelajaran hari ini terdapat di dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Nah adik-adik, kakak ada kata-kata, ya kan kakak punya tulisan ini. Ada huruf K, ada huruf A, huruf S, I, dan juga H. Nah adik-adik, kalau kita sambungkan menjadi satu kata, itu adalah ada arti kata kasih. Nah adik-adik, kasih. Apa itu kasih? Ada yang tahu apa itu kasih? Ya, kasih itu artinya sayang, atau kita memberikan rasa sayang kita kepada semua orang, ya kan? Kasih itu berarti sayang, ya kan? Nah adik-adik, apakah bentuk kasih kita ini hanya untuk diri kita sendiri atau juga kepada orang lain? Jadi kita mengasihi diri sendiri atau kita juga harus mengasihi orang lain, Kak, ya kan? Nah adik-adik, kita tidak hanya mengasihi diri kita sendiri, tetapi kita juga harus mengasihi sesama, ya kan? Mengasihi sesama. Sesama itu siapa? Ada yang tahu siapakah itu sesama? Nah adik-adik, sesama itu adalah orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik, ya kan? Orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik, bukan hanya keluarga, tetapi juga ada tetangga, ada teman-teman, atau siapapun itu yang ada di sekeliling adik-adik. Nah adik-adik, kira-kira nih ya, rasa sayang adik-adik ini adik-adik tunjukkan kepada siapa? Ataukah kepada mama, papa, saudara, teman, atau siapa? Nah, yang pasti tentu baik kalau kita mengasihi semua orang tanpa terkecuali, ya kan? Tuhan Yesus sangat senang kalau kita mau mengasihi orang lain, ya kan? Baik itu mama, papa, adik, saudara, maupun orang yang tidak kita kenal, kita pun juga harus mengasihi mereka. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita Tuhan Yesus tentang seorang yang melakukan kebaikan kepada sesamanya, ya kan? Seseorang yang melakukan kebaikan kepada sesamanya. Kira-kira siapa ya orang tersebut? Yuk kita simak videonya. Orang Samaria yang baik hati. Good Samaritan.
Yesus menceritakan mengenai orang Samaria yang baik hati untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mengasihi. Demikian juga dengan kita. Kita harus mengasihi sesama kita, karena Tuhan juga mengasihi kita. Nah adik-adik, itulah kisah orang Samaria yang baik hati. Nah adik-adik, dari 3 orang itu menurut adik-adik, siapa yang baik kepada orang yang dirampok itu? Yang pertama ada seorang imam. Yang kedua ada orang Lewi. Dan yang ketiga adalah orang Samaria. Menurut kalian, manakah yang mengasihi sesamanya? Ya, betul sekali. Yang orang yang mengasihi sesamanya adalah orang Samaria. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kepada ahli Taurat itu atau imam dan juga kepada semua orang bahwa mengasihi yang benar adalah seperti yang dilakukan oleh orang Samaria, yaitu dengan memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, ya kan? Nah, adik-adik, imam dan orang Lewi itu adalah orang yang selalu beribadah kepada Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan, bahkan mereka juga mengajarkan firman Tuhan kepada semua orang. Tetapi ada yang kurang. Nah, kurangnya apa? Yaitu mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mereka mendengar, mereka membaca, tetapi mereka tidak mau melakukan apa yang Tuhan firmankan untuk mereka lakukan. Nah, adik-adik, mengasihi sesama itu berarti harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu melakukan kebaikan kepada orang lain atau kepada sesama kita, siapapun itu tanpa terkecuali, ya kan? Nah, kalau di sekolah maupun di rumah ada teman-teman kalian yang nakal nih ya, yang nakal kepada kalian, apakah kalian juga harus mengasihi mereka? Gimana menurut kalian? Apakah kalian harus mengasihi mereka, orang-orang atau anak-anak yang nakal? Ya, tentu kalian juga harus mengasihi mereka, ya kan? Tuhan telah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi sesama, ya kan? Sesama itu tadi kakak bilang adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi siapapun itu kita harus menunjukkan, ini loh bukti kasihku kepadamu, ya kan? Ini loh rasa sayangku kepadamu seperti apa, itu, ya kan? Karena kita anak-anak Allah, kita anak-anak Tuhan, maka kita pun harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada sesama, yaitu mau mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan. Nah adik-adik, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Kiranya pembelajaran hari ini mengajarkan kita tentang siapa sih sesamaku, bagaimana sih apa yang harus aku lakukan kepada sesama, yaitu kita harus mengasihi sesama satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan. Demikian pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Nah, adik-adik, kita telah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini tentang siapakah sesamaku. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai pembelajaran kami pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, dan saling peduli kepada satu dengan yang lain. Tuhan, pakai kami menjadi anak-anak terang-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.